Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Dewan juri, hadirin dimanapun Anda berada, patut dan pantaslah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala macam bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk hidup di atas dunia ini, sehingga dapat menikmati keindahan alam seperti sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah buah hati Siti Aminah kekasih Allah, permata jiwa ummah, penolong di hari kiamat. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di atas dunia ini pada dasarnya ingin hidup bahagia. Seorang petani misalnya berangkat dari rumah membawa cangkul, mencangkul tanah di bawah terik matahari, tak pandang panas maupun hujan, pada dasarnya ingin hidup bahagia. Seorang nelayan misalnya berangkat ke laut mencari ikan, dibantai ombak dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, pada dasarnya ingin hidup bahagia. Seorang pelajar misalnya berangkat dari rumah menuju ke sekolah, menuntut ilmu dari pagi hingga siang, pada dasarnya ingin hidup bahagia. Seorang suami misalnya pergi keluar rumah mencari nafkah, pada dasarnya ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Ini menunjukkan bahwa membangun keluarga itu adalah mudah, namun mempertahankan rumah tangga sampai taraf kebahagiaan itu alangkah susahnya. Pengalaman hidup mengajarkan kepada kita berapa banyak rumah tangga yang telah dibangun oleh pasangan suami istri berdasarkan cinta dan kasih sayang. Pada kenyataannya, berapa banyak yang hancur di tengah jalan, meskipun perkawinan itu baru usia yang sangat muda. Ini disebabkan oleh apa? Kurangnya komunikasi suami istri, kurangnya tanggung jawab suami istri, kurangnya perhatian suami atau istri, sehingga lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, takutlah kepada Allah orang-orang yang takut meninggalkan anak dalam keadaan lemah, khawatir terhadap kesejahteraan mereka, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin dimanapun Anda berada, kehadiran wabah COVID-19 di dunia ini memberikan hikmah bagi keluarga kita. Yang pertama, perhatian kita terhadap keluarga semakin meningkat. Apakah itu tentang kesehatan keluarga? Apakah itu pendidikan anak-anak kita? Yang selama ini kita sibuk kerja di luar rumah mencari nafkah. Yang selama ini kita titipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan untuk diajar dan dididik ilmu pengetahuan. Tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana susahnya seorang guru mendidik dan mengajar anak kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu,
perhatian orang tua sangat dibutuhkan dalam pengembangan diri anak dan juga kebahagiaan keluarganya. Yang kedua, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Kita lebih sering berzikir kepada Allah dan berdoa panjang lebar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut menular penyakit COVID-19 yang mematikan dan menjadi aib di tengah-tengah masyarakat. Keyakinan dan keimanan kita tidak boleh memudar, karena ini semua telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan Allah menguji kita, siapa di antara kita yang bagus amalnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan yang di dalamnya terdapat ujian untuk menguji kita manusia, siapa di antara kita yang baik amal ibadahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Hadirin Dewan Juri yang bijaksana dimanapun Anda berada, dari uraian di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia dibutuhkan perhatian orang tua. Jangan lupa berikan pendidikan agama kepada anak agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.